Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sabi'u wa thalathuna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-37 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut isinya Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, tabaraka wa ta'ala, qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha jalla jalaluhu katabal hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah subhanahu atau Allah jalla jalaluhu itu telah menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menuliskan di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berniat melakukan kebaikan kemudian melakukannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Sampai 700 kelipatannya. Ila ad'afin katsiratin. Bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan, namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasannya, hadzal haditsu kharrajahu an Ibnu Abbasin. Hadis ini itu diriwayatkan, kharraja ada alif itsnain, maksudnya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fi riwayatin li Muslimin ziyadatun fi akhiril hadithi. Dan yang riwayat dari Al-Imam Muslim itu ada tambahan di akhir hadisnya. Wahiyya, yaitu au mahahallahu, atau Allah akan menghapusnya. Walan yahlika 'alallahi illa halikun. Dan tidak akan binasa,
ya, orang yang durhaka kepada Allah kecuali orang yang memang binasa. Ya, wa fil ma'na ahaditsu katsiratun. Ya, dan yang semakna dengan ini atau banyak hadis yang memiliki makna yang sama dengan hadis ini. Fatadammanat hadhihi an-nususu kitabatal hasanati was-sayyiati. Dan hadis-hadis tersebut ya atau nas-nas tersebut itu ya mengandung atau menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan itu dicatat. Wal hamma bil hasanati was sayyiati. Ya. Dan hadis ini juga atau hadis-hadis tersebut juga mengandung mengenai ya, niat untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Fahadihi arba'atu anwa'in. Dan hal tersebut itu dapat dibagi menjadi 4 perkara, ya, atau 4 macam. Ya. An-naw'ul awwalu, ya, jenis yang pertama, amalul hasanati, ya, yaitu amal kebaikan. Fatudha'aful hasanatu bi asyri amthaliha. Maka ya kebaikan tersebut itu akan dilipatkan sampai 10 kali lipatnya. Ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ya, bahkan sampai 700 kali lipatnya. Ila ad'afin katsiratin, bahkan ya dicatat dengan ya, kelipatan yang sangat banyak dari kebaikan tersebut. An-naw'u tsani, ya macam yang kedua, amalus sayyiati, yaitu perbuatan keburukan. Fatuktabus sayyi'atu bimithliha min ghairi mudha'afatin. Maka keburukan tersebut itu akan dicatat ya dengan yang semisal dengannya tanpa adanya ya, kelipatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-160, Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat baik maka ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amalannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia tidak akan diberikan balasan, melainkan yang seimbang dengan keburukan tersebut. Sedangkan mereka tidak dizolimi ya sedikit pun. Lakinna sayyi'ata ta'dhumu ahyanan ya bi syarafiz zamani awil makani. Akan tetapi ya terkadang namanya keburukan itu dapat menjadi lebih besar ya dosanya. Ya dosa keburukan itu akan dapat menjadi lebih besar bi syarafiz zamani awil makani. Karena mulianya ya waktu di mana dia melakukan keburukan atau mulianya tempat di mana dia melakukan keburukan. Wa kana jama'atun minas sahabati yattaquna suknal harami. Dan dahulu ya para sahabat atau sebagian dari sahabat radhiyallahu anhum itu berusaha menghindari ya menetap atau menginap di al-haram, ya di tanah haram. Khasyatartika bidzunubi fihi. Karena khawatir ya terjatuh dalam perbuatan dosa di dalam tanah haram tersebut. Minhum di antara sahabat-sahabat tersebut Ibnu Abbasin, yaitu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa Abdullah bin Amr bin al-As, dan juga Abdullah bin Amr bin al-As. Wa kadzalika kana Umar bin Abdul Aziz yaf'alu. Dan demikian jugalah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, pada masanya.
Artinya beliau juga ya berusaha untuk tidak menetap dan menginap di Al-Haram. Qala Ishaqu bin Mansurin, ya berkata Ishaq bin Mansur rahimahullahu taala, qultu li Ahmad. Ya, saya dahulu berkata kepada Ahmad fi syai'in minal hadithi, ya mengenai ya sesuatu yang terkandung dalam suatu hadis. Anna sayyi'ata tuktabu bi aktsara min wahidatin. Ya, apakah suatu keburukan itu dapat dicatat ya, lebih dari satu, artinya menjadi berlipat. Qala, maka ya Al-Imam Ahmad ya rahimahullahu taala beliau mengatakan, la, ya tidak. Ma sami'na, kami tidak pernah mendengarnya. Illa bi Makkah, ya kecuali di Makkah. Di ta'zimil baladi, ya karena keagungan dari Makkah tersebut. Artinya ya, bahwa jika dosa dilakukan di Makkah, maka akan dicatat lebih dari satu keburukan. Wa qala Ishaq bin Rahawayhi kama qala Ahmadu. Dan Ishaq bin Rahawayh, beliau juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. An-naw'u tsalitsu, macam yang ketiga, al-hammu bil hasanati, yaitu niat untuk berbuat baik. Fatuktabu hasanatan kamilatan wa in lam ya'malha. Maka niat untuk berbuat baik itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna walaupun dia tidak mengerjakannya. Kama fi hadits Ibnu Abbasin. Sebagaimana yang tadi kita baca dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian wa fi hadits Khuraimi bin Fatikin. Dan juga pada hadis Khuraim bin Fatik, ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha, ya, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan namun tidak mengerjakannya, fa'alimallahu annahu qad asy'araha qalbahu. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia telah bertekad untuk melakukannya. Ya. Wa harasa 'alaiha, ya, dan juga bersungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Kutibat lahu hasanatun, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Hibbana wanzur ta'liqa muhaqqiqihi 'alaihi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban, dan dapat dilihat ya ta'liq, penjelasan dari muhaqqiq terhadap dua hadis ini. Kita kembali ke atas. Wa hadza yadullu ala annal murada bil hammi huna. Ya, dan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-hammu, ya keinginan di sini itu adalah huwal azmul musammimul ladzi yujadu ma'ahul hirsu 'alal 'amali. Jadi yang dimaksud al-hammu itu adalah ya, niat yang kuat, tekad yang kuat yang terencana. Yang bersama tekad tersebut itu disertai dengan ya kesungguhan yang kuat untuk mengamalkannya. La mujarradul khataratil lati ya takhturu thumma tanfasikhu. Ya la mujarradul khataratil lati takhturu thumma tanfasikhu. Bukan hanya sekedar ya niat yang terlintas yang kemudian hilang, min ghairi azmin wala tasmimin, tanpa adanya tekad yang kuat dan juga perencanaan untuk melakukannya. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa yang namanya alham itu adalah tekad yang kuat untuk melakukannya. Ya, bukan hanya sesuatu yang terlintas, yang kemudian menghilang begitu saja.
Ya, itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wa ma taqtarana bin niyyati qaulun aw sa'yun, maka ketika ya niat itu diiringi dengan ucapan atau usaha, ta'akkadal jazaa'u, maka ini akan ya menguatkan balasan yang akan didapat. Ya. Wal tahaqqa sahibuhu bil amili, dan orang yang telah berniat tersebut itu telah dianggap sebagaimana orang yang telah mengerjakannya. Ya, kama rawa Abu Kabsyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Kabsyah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innamat dunya li arba'ati nafarin. Ya, sesungguhnya di dunia itu hanya ada 4 golongan. Abadin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu, yaitu hamba yang Allah ya karuniakan harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Rabb-nya. Ya, kepada Rabb-nya dengan harta dan ilmu tersebut. Ya. Wa yasilu bihi rahimahu, ya, dan dengan ilmu dan harta tersebut dia menyambung tali kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia juga mengetahui bahwa di dalam harta dan ilmu tersebut itu ada hak yang dimiliki oleh Allah, ada hak Allah di dalamnya. Fahadha bi afdalil manazili, maka ini merupakan ya tingkatan hamba yang paling mulia. Wa abadin razaqahullahu ilman, ya, dan seorang hamba yang Allah karuniakan kepadanya ilmu, walam yarzuqahu malan, dan Allah tidak mengaruniainya dengan harta. Fahuwa shadiqun niyyati yaqulu, maka dia dengan niat yang tulus mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Ya. Andaikan aku memiliki harta, maka aku akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh fulan. Ya, maksudnya adalah menyedekahkannya atau menggunakan harta tersebut di jalan yang diridhoi Allah. Fahuwa biniyatihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala dengan niatnya tersebut. Fa ajruhuma sawaun, ya, maka pahala dari 2 golongan tersebut itu sama. Ya. Wa abadin razaqahullahu malan wa lam yarzuqahu ilman, dan ada seorang hamba, ya, golongan ketiga itu adalah hamba yang Allah karuniai harta, namun tidak Allah karuniai ilmu. Ya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya. Maka dia akan menggunakan harta tersebut tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu. Ya, harta itu tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya. Wala yasilu fihi rahimahu, dan juga tidak digunakan untuk menyambung kekerabatannya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan juga dia tidak mengetahui bahwa di dalam harta tersebut itu ada hak yang dimiliki oleh Allah. Fahadha bi akhbathil manazili, maka ini merupakan ya, golongan manusia yang paling rendah. Kemudian yang keempat, wa abadin lam yarzuqahullahu malan wala ilman, dan hamba yang tidak Allah karuniai harta dan juga tidak dikaruniai ilmu. Fahuwa yaqulu, ya, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Ya. Andaikan ya aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh fulan. Maksudnya di sini adalah
yang dilakukan oleh golongan ketiga. Maksudnya ya menghambur-hamburkan hartanya. Tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyambung kekerabatan, dan seterusnya. Fahuwa biniyatihi. Maka dia mendapatkan ya keburukan sesuai dengan niatnya. Fawizruhuma sawaun. Ya, maka dosa di antara golongan ketiga dan keempat tersebut itu sama. Kharrajahul Imamu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Ibnu Majah. Qala At-Tirmidhiyu hadza haditsun hasanun shahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya kemudian wa qad humila qauluhu sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawaun. Ya, maka pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu fahuma fil ajri sawaun, ya, dan pahala keduanya sama, ya humila ala stiwaihima fi asli ajril amali. Ini mengandung kemungkinan bahwa ya dia itu mendapatkan pahala sebagaimana asal balasan dari amalan tersebut. Ya. Dia mengerjakan kebaikan, nah yang didapatkan oleh golongan kedua itu adalah sesuai dengan pahala asalnya. Duna mudha'afatin, tanpa dilipat gandakan. Ya. Fal mudha'afatu yakhtassu biha man amilal amala. Ya, karena dilipat gandakannya pahala tersebut itu khusus bagi orang yang memang mengerjakannya. Duna man nawahu falam ya'malhu. Ya, tidak untuk orang yang meniatkannya kemudian dia tidak mengerjakannya. Fa innahuma lawistawaya min kulli wajhin. Ya karena kalau keduanya itu sama dari setiap sisi, ya artinya yang tidak mengerjakan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lakutiba liman hamma bil hasanati wa lam ya'malha asyru hasanatin. Ya, maka bagi orang yang berniat untuk berbuat kebaikan, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan walaupun dia tidak mengerjakannya. Wa huwa khilafun nususi kulliha. Maka ini akan menyelisihi ya, seluruh dalil-dalil yang ada. An-naw'ur rabi'u, ya macam yang keempat, alhammu bisayyi'ati min ghairi amalin laha. Yaitu berniat untuk melakukan keburukan, ya, namun tidak mengerjakannya. Fa fi hadits Ibnu Abbasin, maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annaha tuktabu hasanatan kamilatan. Maka akan dicatat baginya ya, satu kebaikan yang sempurna. Wa fi hadits Abi Hurairah qala, dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya disebutkan innama tarakaha min jarraya. Ya, sesungguhnya ia meninggalkan ya, perbuatan buruk tersebut itu karena hanya demi aku. Ya, maksudnya demi Allah. Yakni min ajli. Ya, maksudnya hanya demi aku. Ya. Ini hadis qudsi ya. Wa hadza yadullu ala annal murada man qadara ala ma hamma bihi minal ma'siyati. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ya, dimaksud dengan yang mendapatkan hasanatan kamilatan, yang mendapatkan kebaikan yang sempurna, itu adalah orang yang sebetulnya mampu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, mampu. Jadi dia berniat dan dia mampu. Fatarakahu lillahi ta'ala. Kemudian dia
itu meninggalkannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la raiba fi annahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun. Maka di sini untuk orang yang seperti ini itu tidak diragukan lagi bahwa dia akan dicatat baginya kebaikan. Li'anna tarkahu lil ma'siyati amalun shalihun. Karena dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, perbuatannya itu adalah perbuatan yang shalih. Fa amma in hamma bi ma'siyatin. Adapun jika dia berniat untuk melakukan kemaksiatan. Tsumma taraka amalaha khaufan minal makhluqina. Kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan perbuatan buruk tersebut hanya karena takut kepada makhluk, takut dilihat oleh makhluk. Au mura'atan lahum. Atau dia ingin memperlihatkan riya kepada manusia. Faqad qila, maka dikatakan innahu yu'aqabu ala tarkiha bihadhihin niyyati. Maka ada ulama yang berpendapat bahwa dia itu dihukum karena meninggalkannya dengan niat ini. Artinya niatnya bukan demi Allah, tapi karena takut dengan makhluk, takut kepergok, takut dilihat dan lain sebagainya. Li'anna taqdima khaufil makhluqina ala khaufillahi muharramun. Karena mendahulukan ketakutan kepada makhluk daripada ketakutan kepada Allah itu adalah perkara yang haram. Wa kadzalika qasdur riya'i lil makhluqina muharramun. Dan demikian juga meniatkan untuk riya kepada makhluk itu juga perkara yang diharamkan. Fa idza qatarana bihi tarkul ma'siyati li ajlihi uqiba ala hadza tarki. Jika seseorang itu meninggalkan maksiat dengan niat seperti ini, niat takut dilihat orang atau justru untuk riya kepada orang, maka dia akan mendapatkan hukuman karena meninggalkan maksiat yang seperti ini. Wa amma in sa'a fi husuliha bima amkanahu. Adapun jika dia itu berusaha melakukan maksiat dengan segala kemampuannya. Tsumma hala bainahu wa bainahal qadaru. Kemudian ketetapan atau takdir itu menghalanginya untuk berbuat demikian. Faqad dzakara jama'atun annahu yu'aqabu 'alaiha hina idzin. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa dia tetap dihukum pada saat itu karena perbuatannya. Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati amma haddathat biha anfasaha. Sesungguhnya Allah itu akan memaafkan perbuatan buruk yang diniatkan oleh umatku. Ma lam takallam bihi au ta'mal. Apa yang belum dia ucapkan atau belum dia kerjakan. Kita lihat catatan kakinya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa man sa'a fi husulil ma'siyati jahdahu, maka barang siapa yang berusaha berbuat maksiat bersungguh-sungguh thumma ajaza anha, kemudian dia tidak mampu melakukannya, faqad amila, maka dia dianggap sudah melakukannya. Wa kadzalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfihima. Jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan pedang mereka, fal qatilu wal maqtulu finnari, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya berada di neraka. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli.
mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ya kalau yang ini pembunuh, ya maka maksudnya ya wajar masuk neraka. Maka bagaimana kok keadaannya yang dibunuh itu juga di neraka?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Kana harisan ala qatli sahibihi." Ya karena dia itu juga bersungguh-sungguh ingin membunuh saudara muslimnya tersebut. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.